Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita sanggup mendengar setiap seruan doa kita, dan biarlah pujian pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari kami memuji menyembah Engkau. Biar Engkau hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami, bertahtalah Tuhan. Namamu yang kami tinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
percayalah Dia Tuhan yang setia. Saat engkau ada di lembah yang kelam, saat engkau terpuruk sekalipun, Dia Tuhan yang tetap setia. Dan katakan dalam dirimu, dalam jiwamu, supaya engkau kuat menghadapi badai. Katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Dia Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Imani, kerjakan, dan percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang engkau dan menjadikan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu hari ini bertindak dengan imanmu. Katakan, hari ini aku sehat, hari ini aku kuat, hari ini aku sembuh, hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Mari dengan iman katakan, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya. Mari berseru dengan suara yang lebih keras, katakan, segala perkara dapat kutanggung. Yes Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan yakin dan percaya katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi naikkan imanmu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Percaya dengan iman. Kau sudah menerima mujizat pagi ini. Haleluya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Mari terima. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Kami sudah menerima mujizat pagi hari ini. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya hari ini ada mujizat bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel, mujizat pasti ku alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami naikkan syukur Tuhan di hadapan-Mu pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan.
kami bisa memuji membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Kami bawa dalam doa Tuhan di dalam nama Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan bangsa kami kesejahteraan, keamanan. Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia dengan kerukunan. Bapa, kami percaya Tuhan jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana. Jauhkan bangsa kami dari sesuatu yang merugikan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Kesatuan dan persatuan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bapa, mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan untuk bangsa kami ini Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan buat semua para pemimpin kami, bangsa kami ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk komsel yang ada di gereja kami Efrata ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap komsel-komsel yang ada. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami pertumbuhan. Komsel-komsel yang ada boleh mengalami banyak jiwa-jiwa yang datang melalui komsel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Oh Tuhan, yang memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apabila anak-anak-Mu yang sedang dalam permasalahan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan memperhatikan setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh termaterai di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Halo, selamat pagi. Puji Tuhan, semua baik hari ini ya. Oke, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Gideon. Ya, pasti sudah pernah dengar ya, seorang hakim Israel. Ya, seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang disertai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Median. Ya, jadi ini adalah seorang hakim yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan coba belajar apa yang dilakukan Gideon sehingga bangsa Israel boleh memperoleh kemenangan dari penindasan. Nah, kenapa bangsa Israel waktu itu Tuhan izinkan untuk ditindas? Ya, dikatakan di Alkitab, di kitab Hakim itu bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk ditindas bangsa Median. Pasti ada sebabnya, saudaraku. Nah, sebabnya adalah karena pada waktu itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, nanti kita akan lebih dalam masuk ke sana ya. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, membuat tempat penyembahan berhala. Ya, sampai akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penindasan selama 7 tahun, saudaraku. Selama 7 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang panjang. Ya,
Itu waktu yang panjang. Ketika kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup kita, ya mungkin saya ambil contoh aja, kalau kita lagi ada problem di rumah itu ya, yang paling kecil lingkup kita ya di rumah. Mungkin kita lagi ribut nih dengan istri kita, mungkin kita beda pendapat ya, bahasa halusnya beda pendapat. Ya beda paham ya. Apa yang kira-kira kita rasakan ketika kita lagi beda pendapat? Diam-diaman atau piring terbang atau apa? Bapak Ibu yang terkasih, atau mungkin kita ketemu dengan pasangan kita aja, mungkin kita saling membuang muka ya. Istri masuk ke kamar, kita keluar kamar. Ya, apalagi mau makan tidak dimasakin. Halo, pernah Bapak Ibu? Pernah? Pasti kita pernah lah ya mengalami itu ya. Kalau tidak pernah, itu berarti keluarga yang sakinah mawaddah. Ya pasti semua pernah mengalami itu ya. Nah kalau di keluarga kita yang kita sedang mengalami beda masalah aja, satu jam itu 1 jam kelamaan ya. 5 menit rasanya berapa lama itu. Ya, saya kan tidak suka dengan suasana yang ribut gitu ya. Jadi saya lebih tenang. Jadi kalau ada lagi tidak cocok, nah itu wah rasanya di rumah sudah kayak neraka ya. Baru berapa menit tuh rasanya udah lama banget. Nah, begitu juga bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Israel itu ditindas selama 7 tahun. Wow, waktu yang sangat lama, dan apa yang dialami itu sungguh luar biasa. Nah, mari kita coba masuk ke dalam firman Tuhan di Hakim 6 ayat yang pertama ya. Seperti tadi saya katakan di depan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya, bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Yang jahat itu apa? Yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, nanti ke bawah akan diceritakan apa yang dilakukan, saudaraku. Ya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Ya, saudaraku, sampai begitu orang Midian itu menguasai orang Israel ya, sampai mereka ketakutan. Ya, sampai mereka ketakutan, mereka membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, tidak di rumah, saudaraku. Ya, tidak di tempat tinggal mereka, di pegunungan mereka mengungsi ke gua-gua, ke kubu-kubu. Jadi kalau dibayangkan itu betapa mereka sangat menderita, ya, sangat menderita waktu itu, sangat menderita. Karena di rumah mereka sendiri pun mereka takut. Nah, coba bayangkan kalau kita aja di rumah kita aja takut, gimana, gitu ya? Betapa itu sangat luar biasa tekanan hidup mereka, saudaraku. Ya, mereka sampai mengungsi mencari tempat perlindungan. Dan Tuhan itu izinkan. Karena apa? Ya, setiap kali orang Israel itu selesai menabur, ini masih belum selesai tadi ternyata. Setiap kali orang Israel menabur tuh, orang Midian datang, orang Amalek datang, orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka, berkemah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun
tidak meninggalkan apapun loh saudaraku. Di Israel domba, lembu, keledai pun tidak. Ya, jadi betapa hidup mereka sangat menderita, sangat sengsara. Sangat sengsara saudaraku. Sangat sengsara. Ya, mereka mendapat tekanan yang sangat hebat ya. Mau panen ya, sudah mau panen, sukacita, datang orang Median, datang orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur banyak saudaraku. Ternyata bukan cuma orang Median doang ya, mereka maju mendatangi mereka beramai-ramai, ngeroyok saudaraku. Dan apa? Mereka merampas, mereka membawa semua bahan makanan, tidak ditinggalkan apapun. Diceritakan dalam Alkitab ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ayat berikutnya berkata bahwa mereka ingin memusnahkan bangsa Israel. Memusnahkan bangsa Israel saudaraku. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-6, orang Israel menjadi sangat melarat. Ya, melarat itu kalau bahasa Indonesia berarti sangat tidak punya ya. Sangat mungkin tidak punya apa-apa. Sangat melarat oleh perbuatan orang Median ini. Nah, ketika mereka tertekan, mereka dalam tekanan penjajahan ya bangsa Median itu, mereka lalu apa yang dilakukan? Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan saudaraku. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel minta pertolongan kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, jika Bapak Ibu sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidupmu, mungkin dalam ekonomimu, ya, rumah tanggamu, pekerjaanmu, mungkin banyak tekanan, banyak yang ingin menghancurkan Anda, ingin membuat apa yang Anda lakukan itu tidak berhasil. Mulailah berseru kepada Tuhan. Mulailah berseru kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan bangsa Israel, mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Dan apa yang mereka dapat? Tuhan mendengar seru doa mereka. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan lewat Gideon. Lewat Gideon. Gideon dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Jadi apapun yang Anda alami hari-hari ini, ketika hidup Anda dalam tekanan, Anda butuh pertolongan, mari cepat berseru kepada Tuhan. Cepat berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ketika Gideon dipilih untuk Tuhan, untuk menjadi perantara pertolongan, apa yang dilakukan Gideon, saudaraku? Ia meruntuhkan mezbah Baal. Yang dilakukan Gideon adalah meruntuhkan mezbah Baal. Hakim-Hakim 6 ayat 25 berkata, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Bahkan ayahnya masih punya mezbah Baal, saudaraku. Ayah Gideon, dan Tuhan bilang runtuhkan, dan itu diruntuhkan, saudaraku. Betul-betul diruntuhkan. Waktu itu Gideon masih takut-takut, saudaraku. Ketika meruntuhkan itu dia
nggak langsung diruntuhkan, dilihat banyak orang, dia sembunyi-sembunyi malam hari, dia runtuhkan. Walaupun kadang kita disertai Tuhan mungkin karena kita manusia ya, masih ada rasa takut. Begitu juga Gideon. Tapi Gideon dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia runtuhkan mezbah Baal. Ya. Hari-hari ini mezbah Baal Anda apa, saudaraku? Apa yang menjadi fokus hidupmu hari-hari ini? Tuhankah? Atau masalah Anda? Atau keluarga Anda? Nah, mari, atau hobi Anda mungkin, atau Anda menyembunyikan sesuatu, ada dosa yang Anda sembunyikan dan tidak Anda akui di hadapan Tuhan. Mari runtuhkan mezbah-mezbah Baal kita. Mari runtuhkan mezbah-mezbah Baal kita, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami kemenangan. Jangan terus sembunyikan, ya. Minta pengampunan kepada Tuhan. Datang menghampiri Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ini aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Tuhan ampuni. Jadi runtuhkan. Yang pertama adalah runtuhkan mezbah Baal, ya. Mari sebentar coba renungkan mezbah Baal Anda apa hari ini, hari-hari ini, yang menghalangi berkat Tuhan itu turun atas hidup Anda. Ya, coba minta ampun kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita mengalami pemulihan. Amin, saudaraku. Aminnya kok lemes. Amin. Amin, ya. Yang kedua adalah Gideon mendirikan mezbah, saudara. Hakim 6 ayat 24 berkata, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Ya. Setelah diruntuhkan, ganti dibangun, ganti didirikan mezbah kepada Tuhan, yang artinya adalah membangun hidup kita, manusia roh kita, untuk dekat dengan Tuhan, untuk datang menghampiri Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita, satu-satunya yang bisa membawa kita keluar untuk mencapai kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga yang dilakukan adalah mempersembahkan korban. Hakim 6 ayat 26 berkata, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan, ya, yang tadi ya, didirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran, saudara. Ya. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Yang pertama, masih ingat? Meruntuhkan mezbah, ya. Yang kedua, ya, membangun, mendirikan mezbah. Yang ketiga, mempersembahkan korban, saudaraku. Persembahkan korban artinya persembahkanlah hidup kita, ya, kepada Tuhan, ya. Belajar intim dengan Tuhan, ya. Belajar intim dengan Tuhan, gandul dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan, persembahkan hidup kita yang terbaik yang kita punya. Kalau kita melayani Tuhan, ya kita kasih yang terbaik, saudaraku. Jangan suam-suam kuku. Amin. Amin. Nah, yang terakhir, saya tidak panjang, ya. Rahasianya Gideon menang itu apa, saudara? Gideon itu
orang yang taat dengan perintah Tuhan. Masih mungkin sekolah minggu pasti masih ingat saudaraku ya, Gideon itu diperintahkan untuk maju berperang melawan bangsa Midian ini. Bangsa Midian ini yang tadi ya, Midian, Amalek dan orang-orang dari timur itu jumlahnya ratusan ribu saudaraku, ratusan ribu. Nah ketika Gideon maju, Gideon itu hanya membawa 32.000. Itu banding berapa ya? Banding berapa itu ya kira-kira? Pagi-pagi males ngitung ya. Oke lah, ya 32.000 kata Tuhan masih terlalu banyak saudaraku. Disuruh pulang. Yang takut-takut itu, yang gentar-gentar itu, Git sing peti-peti kuwi kon balik. Oh Git, kok dak marahi ya, dak marahi ya. Gideon kan panggilnya Git kan ya, enak kan bahasa sekarang. Git kakean Git sing mbok gawa kok dak marahi apa diature angel ya, mungkin lo ya, mungkin ya. Nah, Tuhan bilang suruh pulang weh sing wedi-wedi kuwi. Nah, pulanglah. Yang pulang banyak saudaraku. Lebih banyak yang pulang daripada yang tinggal. Yang pulang itu 22.000 ya kalau nggak salah. Tinggal 10.000. Lo tinggal 10.000 tuh Tuhan masih bilang, alah Git isih kakean. Wes pilih meneh Git. Kon ngombe banyu kae. Nek kon nggone pinggir kali kae kon ngombe banyu. Nah, dipilih lagi. Tinggal berapa saudaraku? 300 orang. Wah, 300 orang melawan ratusan ribu orang. Enggak sebanding saudaraku. Tapi Tuhan punya tujuan. Kalau nanti banyak orang Israel menang tuh, Israel sombong sama Tuhan. Wah, nek gak no aku wis bar iki mau. Wis kita dilindes habis gitu. Nah, Tuhan gak mau umatnya sombong saudaraku. Jadi hati-hati ya ketika Anda timbul sombong ketika Anda melayani Tuhan. Itu awal kejatuhan Anda loh saudaraku. Awal kejatuhan Anda. Karena semakin Anda hebat, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda akan menjadi buronannya iblis loh. Semakin Anda akan menjadi buronannya iblis ya, untuk menjatuhkan Anda jatuh sampai ke bawah. Ingat saudaraku, jangan sombong ketika saat-saat ini mungkin Anda dipakai oleh Tuhan melayani luar biasa. Ya, tetap rendah hati, jaga hati. Jangan sombong. Ketika Anda sombong, iblis itu sudah di yo carane yo iki gak iso, iki gak iso, iki gak iso. Oh, carane ngene lho. Nah, ketika Anda dekat dengan Tuhan, dipakai dengan Tuhan, Anda harus semakin jaga hati. Jangan ada celah apapun ya. Maka pengurapan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup Anda. 300 orang Israel maju dan berperang dan akhirnya menang. Akhirnya menang. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berperang. Saudaraku. Yang kedua, percaya penuh. Percaya penuh, saudaraku. Mereka percaya penuh bahwa Allah sanggup membawa mereka ke dalam kemenangan. Allah sanggup membawa mereka mencapai kemenangan. Mereka walaupun sedikit, mereka sepakat, saudaraku, maju bareng-bareng, bekerja sama satu dengan yang lain, ya, saling tolong menolong. Nah, mari dalam pelayanan hari-hari ini ya, kita belajar saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, ya, supaya pelayanannya kita kuat, saudaraku. Ya, mereka berani bertindak
ya, maju walaupun sedikit, maju, tidak takut, karena mereka percaya Tuhan menyertai. Nah saudaraku, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu, masalah dalam hidupmu? Ya, mari yang pertama tadi, yang di awal, kalau Anda mulai tenggelam, ya, mulai tenggelam, segeralah berseru kepada Tuhan. Segera sebelum Anda tenggelam, berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel aja ditolong oleh Tuhan yang begitu banyak jumlahnya, kita pun akan ditolong Tuhan. Rendahkan hati, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Ya, runtuhkan mezbah Baal kita. Apa yang tidak berkenan di hatinya Tuhan, runtuhkan dan dirikan mezbah bagi Tuhan. Persembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Mari sejenak kita renungkan hidup kita pagi ini. Tuhan, ini setiap kami membawa semua pergumulan hidup kami kepadamu. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu. Kami hanya bisa datang berseru, mengharap, meminta pertolongannya daripada Engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, apapun yang menjadi masalah hidupmu hari-hari ini, mari minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berseru, Tuhan tolong. Tetap percaya Tuhan setia. Mari dengan yakin katakan kepada Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Kau yang selalu memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Kau begitu baik, Engkau begitu baik. Dan kami menyambut hari yang baru ini bersama Tuhan. Terimalah pujian, penyembahan, doa anak-anak-Mu. Tuhan berkati semua yang melayani, bahkan khususnya Pak Agus yang mendapatkan firman, pakai jadi hamba-Mu yang berkenan. Memberkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Semua baik bersama Tuhan. Saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.